Jirom. Nah, selain bahasa, apa tantangan yang kamu hadapi ketika kuliah di Jepang? Tantangannya adalah kehidupan sosialnya sih. Kenapa kehidupan Karena sosial Jepang? orang Jepang itu lebih individualis dan lebih menutup diri gitu, susah untuk di approach gitu. Kalau di Indonesia kan sebelahan di misalnya di kendaraan umumnya ngomong gitu kan. Kalau di Jepang itu susah gitu. Dan mereka kayak istilahnya nggak mau mulai duluan kalau kita yang nggak yang deketin duluan gitu. Jadi bagi anak-anak Indonesia yang terbiasa ya bersosialisasi ramah gitu dan seterusnya, itu merupakan salah satu tantangan juga ya. Benar-benar. Jadi itu satu kelas itu bisa nggak kenal semua gitu. Kalau di Indonesia kan satu kelas pasti kenal semua kan. Kalau saya mungkin cuma kenal 10 orang lah gitu. Kita lihat video tentang Jirom. Mungkin ada yang ngikutin YouTube-nya ya Jirom. Jadi dia seorang mahasiswa asal Indonesia yang kuliah dapat beasiswa ke Jepang gitu. Nah, dia itu di apa? Di YouTube-nya itu selalu membagikan kisahnya bagaimana atau belajar di Jepang gitu. Nah, mungkin bagi di sini anak-anak di sini, teman-teman di sini mau bagi yang ingin kuliah ke luar negeri nanti silahkan berusaha ya, karena memang banyak banget beasiswa ke luar negeri, banyak banget, ini berjubel banget apalagi di awal-awal tahun kayak gini. Mungkin kalau yang ngikutin ini Instagram kayak saya ngikutin Instagram yang namanya info_beasiswa, itu banyak banget beasiswa ke luar negeri di share terus gitu. Dan awal-awal tahun ini wah banyak banget. Nah, silakan nih cari-cari informasi untuk kuliah di luar negeri. Syaratnya apa aja, gampang banget syaratnya kok, nggak muluk-muluk gitu. Dan kadang tuh nggak mandang kita dari SMA mana apa gitu, nggak seperti itu. Kalau di Indonesia kan kadang seperti itu ya, tapi kalau di luar negeri enggak, tergantung nilai sama tes-tes kemampuan kita. Oke, hari ini ya berbicara tentang Jepang, kita masih melanjutkan tentang Jepang lagi. Itu kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kalau kemarin kan kita di video sebelumnya kan kita udah tahu tuh kenapa tuh kok Jepang itu bisa menjadi negara imperialis gitu. Padahal awalnya negara yang tertutup karena memang sejarahnya cukup panjang sehingga Jepang bisa sampai ke Indonesia. Jadi kita ulang kemarin itu ada perjanjian Kalijati, yang mana perjanjian Kalijati itu menjadi pertanda bahwa diambil alihnya Hindia Belanda atau Nusantara atau Indonesia ini dari tangan sekutu, dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Jadi perjanjian Kalijati ini adalah penyerahan tanpa syarat dari Belanda ke Jepang itu ya, terjadi tanggal 8 Maret 1942 di mana di Kalijati tentunya ya. Tuh. Nih. Kemudian, nah di sini ada kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia ya. Jadi selama Jepang di Indonesia apa toh yang dilakukan gitu. Nah, dia yang pertama itu pembentukan pemerintah militernya, pembentukan pemerintah militer. Ada ini, jadi membagi Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Nah, yang pertama itu adalah Angkatan Darat atau Rikugun ke-16 yang menguasai Jawa dan Madura serta berpusatnya di Jakarta. Kemudian Angkatan Darat ke-25 atau Rikugun ke-25 menguasai Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi. Kemudian Angkatan Laut atau Kaikun menguasai Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, berpusat di ujung pandang Makassar. Ya, ini gambarnya. Dan ini tuh saya ingat banget bahwa soal ini tuh soal SBMPTN pas saya tes. Jadi tahun 2013 itu saya tes nomor 1 itu persis seperti ini soalnya ya. Ada petanya, terus nyebutin apa gitu. Intinya ya itu, peta itu tentang apa gitu kan ya. Kalau nggak salah ya ada tentang peta militer Jepang, jawabannya itu. Jadi silakan diingat-ingat seperti ini. Kadang soal SBMPTN sejarah itu nggak terduga muncul ya. Nah, ini soalnya seperti ini, diingat-ingat ada Rikugun 16, 25 sama Kaigun. Nah, ini kita next ya. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan sipil. Nah, wilayah Indonesia itu dibagi menjadi beberapa karesidenan. Tiap-tiap karesidenan itu terdiri dari kota praja atau shi, kemudian kabupaten atau ken, kemudian kawedanan atau gun, kecamatan son, kelurahan ku, aza dusun, dan gumi itu RT. Jadi seperti sekarang ya, ada tingkat-tingkat dari tingkat kota, kabupaten, kawedanan, kecamatan, kelurahan, hingga ke RT.
itu masih diterapkan sampai sekarang. Ini termasuk peninggalan zaman dulu ya, peninggalan Jepang ya itu. Kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chusangiin dan Badan Pertimbangan Daerah atau Chusankai yang bertugas memberikan saran pada Jepang. Nah di sini ini ya termasuk cara Jepang agar menarik hati warga Indonesia. Salah satunya membuat Badan Pertimbangan Pusat ini yang kebanyakan juga anggota-anggotanya orang-orang Indonesia. Kemudian kita ke ini lanjut. Penerapan sistem ekonomi perang. Oh iya, sebelumnya ini ya. Jadi kebijakan-kebijakan Jepang di berbagai bidang, baik bidang politik, militer, ekonomi, semuanya itu adalah untuk kepentingan Jepang, untuk kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya gitu. Jadi dalam perang Asia Timur Raya melawan Amerika Serikat, Jepang menerapkan sistem perang semuanya, termasuk sistem ekonomi ini, menerapkan sistem ekonomi perang. Jadi kenapa toh sistem ekonomi perang ini? Jadi Jepang itu berusaha ini ya menguras habis kekayaan alam Indonesia. Mereka gunakan untuk mendanai kegiatan perang mereka gitu. Nah, ekonomi perangnya seperti apa? Di sini ada eksploitasi ekonomi. Dipaksa menanam tanaman jarak, karet dan kina. Penanaman kopi, teh, tembakau dihentikan. Jadi teh, kopi, tembakau ini tidak memberikan manfaat untuk kegiatan perang, akhirnya dihentikan. Padahal pada masanya Belanda itu ya teh, tembakau, kopi termasuk komoditi ekspor mereka, nilai jualnya tinggi. Tapi itu tidak digunakan, tidak diperlukan dalam perang. Akhirnya diganti dengan tanaman jarak, karet dan kina sebagai bahan industri untuk keperluan perang. Kemudian pemaksaan penyerahan harta benda dan hasil bumi ke Jepang. Jadi dipaksa kayak pajak gitu juga. Tapi ini melalui yang doktrin yang halus gitu ya. Karena kan memang dibentuk nanti kayak Jawa Hakokai, terus dibentuk Kumiai, koperasi pertanian gitu. Tapi fungsinya itu juga kayak beriin pajak gitu. Kemudian memberdayakan Jawa Hokokai dan membentuk Kumiai ini ya. Jadi Jawa Hokokai ini mereka yang menghimpun pajak-pajak itu, menghimpun penyerahan harta. Jadi yang mengambil dari rumah ke rumah itu Jawa Hokokai yang menghimpun. Kemudian mereka diserahkan ke Kumiai, ke koperasi pertanian gitu. Dan Kumiai ini ya uniknya, Kumiai ini koperasi pertama di Indonesia ya. Sampai sekarang koperasi itu masih diterapkan di Indonesia. Banyak banget terdiri koperasi-koperasi ya, baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi bidang lainnya. Tuh unik juga ya. Kemudian pengerahan tenaga rakyat itu ada Rumok Yokai. Rumok Yokai itu juga kayak yang mimpin ini, yang mengarahkan buat Romusa kerja paksa gitu. Nah, Rumok Yokai ini membentuk Tonarigumi itu kayak RT gitu, rukun tetangga, perkumpulan rukun tetangga, biar mudah memberdayakan untuk Romusa. Jadi kan kalau misalkan satu RT ini mau diberdayakan buat Romusa kan biar gampang, udah tersusun mereka. Ayo semua kita pergi ke sana, kita kerja gitu ya, udah mereka kerja bareng-bareng satu RT, lebih gampang gitu. Jadi yang mengarahin namanya Rumok Yokai, sedangkan ini dibentuk Tonarigumi atau rukun tetangganya biar gampang saat Romusa, kerja paksanya Jepang ya. Kalau kerja paksanya Belanda namanya apa? Rodi, bener. Kalau kerja paksanya Belanda Rodi, kalau yang Jepang namanya Romusa, kerja paksanya ya. Kemudian ini ada organisasi pergerakan Jepang. Jadi ini ya, organisasi sebelumnya kita kan udah belajar tentang pergerakan nasional ya. Ada organisasi Budi Utomo, kemudian ada Serikat Islam, ada Indonesia Parties, gitu-gitu banyak banget kan kemarin kan. Nah, semua itu organisasi pada masa pemerintahan Belanda itu tuh dihapus semua, tidak boleh mendirikan organisasi kecuali organisasi itu yang bentuk Jepang sendiri gitu. Jadi semua dihapus organisasinya. Ya takutnya itu nanti mereka memberontak lah lewat organisasi gitu kan. Jadi dihapus semua, kemudian dibentuk organisasi bentukan Jepang. Salah satunya adalah Gerakan 3A ini. Nah, Gerakan 3A ini tujuan utamanya ya untuk menarik simpati. Bahkan yang mengetuai itu adalah Mr. Samsudin, orang Indonesia, dibantu oleh Hiroshi Shimizu yang ketua dari Jepang. Tujuannya apa? Menghimpun kekuatan, membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, mempropaganda sama menanamkan anti barat gitu. Dibentuk tanggal 29 April 42. Kemudian dibentuk Putra
Ya, itu ada anggotanya 4 serangkai. Biar gampang sebutnya Saham, Soekarno, Hatta, Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur ya. Diingat-ingat ya. Ada 3 serangkai, ada 4 serangkai. Nah, kalau 4 serangkai ini organisasinya putra. Tujuannya ya sama, untuk membantu Jepang melawan sekutu. Intinya itu. Nah, dibentuk tanggal 9 Maret 43. Kemudian membentuk majelis Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI ini adalah organisasi satu-satunya organisasi dibentuk pas masa Belanda. Tapi masa Jepang masih dipertahankan dan diganti dengan Masyumi tahun 43. Kenapa kok ini tidak dihapus? Karena memang setelah diselidiki, awalnya diselidiki itu organisasi itu memang unsurnya unsur agama aja, tidak ke unsur yang lainnya, sehingga diperbolehkan juga sebagai salah satu bentuk untuk menarik simpati juga gitu. Nah, akhirnya diperbolehkan, tapi nanti akhir-akhirnya juga kayak bentrok juga sih ya, karena kebijakan di Masyumi ini kebijakannya diganti oleh Jepang dengan kebijakan Jepang gitu. Kemudian ada Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, dibentuk 1 Januari 44. Tugasnya tadi udah ya, menghimpun tadi. Kemudian ini ada organisasi semi militer. Di semi militer ada banyak banget. Ada Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Sushintai, Hizbullah, Heiho, dan Gaku Koktai. Nah, Seinendan ini adalah Barisan Pemuda, dibentuk 9 Maret 43 gitu. Tujuannya ya agar para pemuda ini mempertahankan tanah air. Tanah air seperti apa? Otomatis mempertahankan tanah air dari serangan sekutu ya, untuk membantu Jepang juga sih, biar Jepang tetap berada di sana tapi dapat tentara Indonesia yang bisa mengusir sekutu sendiri biar mandiri gitu. Kemudian ada Keibodan sama Fujinkai. Nah, Fujinkai ini barisan wanita, isinya wanita. Ada Suishintai, pemuda pertama yang dipimpin oleh tokoh nasional Indonesia di Insinyur Soekarno. Nah, Suishintai ini barisan pelopor ya. Jadi ini kayak ini ya, organisasinya ini kayak yang terdiri kayak pemimpin-pemimpin atau orang-orang tokoh-tokoh gitu ya, intinya tokoh-tokoh masyarakat gitu, yang anggota-anggotanya, sehingga kayak itu ada Suishintai itu kayak organisasi tokoh-tokoh, kita tokoh-tokoh aja ikut, iya masa kita enggak gitu kan. Ini sebagai propaganda juga. Kemudian Hizbullah. Nah, Hizbullah ini ya, anggotanya orang-orang Islam, tapi yang bentuk Belanda, yang bentuk Jepang juga di sini. Kemudian ada Heiho, ada Gaku Kotai juga. Gaku Kotai ini pelajar, mahasiswa sama umum. Lalu organisasi militernya ini ada Heiho, dibentuk pada April 43. Ini terdiri dari pemuda umur 18 sampai 25 tahun. Nah, ini nanti dilatih, lalu ke depannya nanti akan dijadikan dalam bagian dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut Jepang tadi ya. Diberdayakan dalam Rikugun atau Kaigun tadi, Rikugun 16 ataupun 25 ataupun Kaigun tadi gitu. Nanti jadi tentara, jadi ya, Angkatan Darat atau Angkatan Laut. Kemudian ada peta atau pembela tanah air. Nah, di sini dibentuk tanggal 3 Oktober 43 oleh Legend Kumakichi Harada. Tugasnya ini mempertahankan tanah air Indonesia. Ini juga sama kayak tadi ya. Jadi membentuk peta agar bisa mempertahankan tanah air Indonesia ya, orang-orang Indonesia sendiri. Dari mana? Untuk mempertahankan dari siapa? Otomatis dari serangan sekutu, serangan Belanda yang ingin mengambil alih kembali gitu. Nih ya, jadi seperti ini untuk hari ini. Ini cukup sekian ya, apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang perlawanan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Seperti apa perlawanannya, kita tunggu video selanjutnya, dan kita juga akan membahas tentang dampak positif maupun negatif adanya Jepang di Indonesia. Dampaknya apa aja toh? Apakah ada dampak positifnya? Jangan lewatkan video selanjutnya. Cukup sekian hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.